seluruh manusia. Terus tentu saja ranah atau wilayah yang sangat luas itu ya untuk praktek dakwahnya ya sesuai dengan kemampuan kita dan kapasitas kita. Jadi yang kapasitasnya besar ya dia bisa mungkin berdakwah kemana-mana ya. Dan yang kapasitas kecamatan ya dakwah di kecamatan, yang kapasitasnya kelurahan ya dakwah di kelurahannya. Tapi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sesungguhnya satu individu muslim atau seorang dai itu bisa mendakwai umat manusia dimanapun mereka berada ya. Jadi itu pada masa sekarang. Pada masa dulu saja ada seorang dai yang ditugaskan oleh organisasi dakwahnya itu di wilayah Kurdistan. Jadi Kurdistan itu di situ mayoritasnya orang-orang Kurdi yang tidak, orang-orang Kurdi ini nggak punya kewarganegaraan, nggak punya negara. Jadi mereka menyebar di 3 negara, Iran, Turki, dan Irak ya. Jadi mereka kelompok minoritas di 3 negara ini dan kurang sejahtera ya. Tapi mereka Muslim Sunni, awalnya itu Muslim Sunni karena Kurdi ini kan ya suku di mana Salahuddin Al-Ayyubi berasal. Entah itu karena dendam barat terhadap Salahuddin Al-Ayyubi sehingga Kurdistan ini termasuk bangsa yang tidak punya negara ya. Mereka Sunni, tapi ya karena interaksi dengan Iran akhirnya ada sebagian yang Syiah, terus ada yang masih paganis ya apa istilahnya, aliran kepercayaan semacam itu kalau di Jawa ya. Dan ada juga yang komunis karena mereka menderita sehingga ideologi balas dendam itu sangat kuat pada diri mereka ya. Lalu jamaah Ikhwanul Muslimin mengutus dai-nya itu ke suku Kurdi dan menyampaikan dakwah. Ya beliau mungkin dalam tanda petik itu ya progresnya itu kurang ya. Jadi merasa jadi dakwah di sana itu kayaknya mengalami stagnasi. Lalu beliau itu merekam ceramah-ceramahnya itu di kaset atau di CD ya, atau dulu di video itu. Jadi terus disebar kemana-mana ini. Itu juga beliau merasa tidak ada respon yang menggembirakan, progresnya itu kurang menggembirakan. Tapi ketika jihad di Afghanistan itu dikumandangkan, terus beliau dari Kurdi ke Afghanistan ikut berjihad, dia bertemu dengan pemuda Aljazair, dan pemuda Aljazair itu datang ke Afghanistan untuk berjihad sambil membawa kitab yang itu sering dikupas oleh Ustadz, namanya Ustadz Adil Asweh. Terus ternyata pemuda Aljazair ketemu itu langsung kenal. Sementara Ustadz Adil Asweh yang nggak merasa kenal. Dan ternyata dia ini menyaksikan video-video yang atau rekaman ceramah dari Ustadz Adil Asweh, bahkan hafal isinya dan seterusnya. Dan sejak saat itu terus muncul semangat kembali untuk merekam ceramahnya dan mungkin mengupload ke YouTube kalau sekarang ya, atau ke media sosial yang lain. Jadi itu ternyata dakwah yang dirasa stagnan, mandek, ternyata di belahan bumi yang lain mendapatkan respon yang luar biasa. Jadi intinya kalau saat sekarang itu apa yang kita sampaikan itu insya Allah jangkauannya itu lebih luas ya. Jadi
yang menyaksikan, yang mengkonsumsi itu mungkin bisa dari mana-mana ya. Makanya teman-teman mahasiswa yang punya keahlian IT, juga mungkin kemampuan bahasa Inggris dan seterusnya ya, hendaknya berkreasi untuk membuat konten-konten dakwah ya, di YouTube atau di media yang lain. Karena dakwah itu istilahnya sarana untuk mengumpulkan pahala yang paling efektif, paling besar. Dan itulah yang membuat kenapa umur umat Islam itu tidak perlu panjang-panjang, 60 sampai 70 tahun. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Ya karena pada saat Islam berkembang itu kan interaksi antar manusia itu relatif lebih lancar. Sehingga kalau kita berdakwah itu ya otomatis yang mendengar dakwah itu dalam jumlah besar sehingga pahala yang kita dapatkan itu besar sehingga kita nggak butuh umur panjang untuk mengumpulkan pahala dan mengalahkan umat-umat terdahulu secara kualitasnya. Itu mengenai al-mad'u. Kita beralih ke hukukul mad'u, hak-hak mad'u, hak-hak objek dakwah kita. Di sini disebutkan secara sederhana atau simpel, hak mad'u itu ada dua. Yang pertama itu ayyu'ta wa yud'a. Jadi seorang dai punya kewajiban terhadap objek dakwahnya itu yaitu an yu'ta wa yud'a. Jadi seorang mad'u itu harus didatangi dan diajak. Jadi didatangi dan diajak. Jadi itu hak seorang mad'u. Ayyu'ta wa yud'a, didatangi dan diajak. Dan ini yang dipraktekkan oleh para nabi dan rasul serta para sahabat radhiyallahu anhum dan ulama salaf. Jadi Nabi Muhammad mendatangi kemah-kemah pada saat suku-suku Arab itu melaksanakan ibadah haji versi jahiliyah. Itu Rasulullah mendatangi setiap kemah-kemah. Bahkan beliau mengajak Abu Bakar sebagai orang yang paling paham garis keturunan bangsa Arab dan kecenderungan masing-masing garis keturunannya, sehingga pendekatannya bisa lebih efektif. Tapi kan hidayah itu urusan Allah ya. Meskipun Rasulullah menyampaikan dakwah dengan tepat, tapi yang mendapatkan hidayah dari Allah dari mereka itu ya tidak begitu banyak dan itu masih butuh proses panjang. Jadi Rasulullah mendatangi objek dakwah. Beliau ketika merasa orang Mekah sudah mentok, beliau mencoba mendatangi penduduk Taif, tapi responnya juga tidak menggembirakan. Dan alhamdulillah itu ya dakwah Islam terbantu dengan datangnya wakil dari Yathrib, suku Aus dan Khosraj yang datang pada musim haji. Terus Rasulullah mendatangi kemah mereka dan menyampaikan dakwah Islam. Ternyata mereka merespon dengan baik. Lalu akhirnya Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair sebagai duta Islam pertama dan dakwah berkembang pesat di Yathrib. Disebutkan dalam riwayat bahwa hampir setiap rumah itu ada muslimnya di Madinah atau di Yathrib itu. Dan perkembangan pesat inilah yang membuat suku Aus dan Khosraj itu batal untuk melantik Abdullah bin Ubay bin Salul jadi raja mereka ya. Jadi akhirnya penduduk Yathrib itu menunggu kehadiran Rasulullah SAW dan menunggu instruksi dan komando dari Rasulullah SAW. Jadi akhirnya ketika Rasulullah datang ya, terus mereka menyenandungkan tol Al-Badru dan siap tunduk dan patuh kepada Rasulullah dan pelantikan Abdullah bin Ubay bin Salul dibatalkan. Dan itu yang mengundang dendam kesumat Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya. Dan mereka ini menjadi kelompok munafikun ya. Jadi bersahadat secara lisan, tapi hatinya masih kafir dan senantiasa berbuat jahat kepada Nabi Muhammad dan para sahabat ya. Jadi itu Rasulullah mendatangi
Dan mendatangi objek dakwah ini juga dilakukan oleh para dai. Ya misalkan kalau di tanah Jawa atau Nusantara itu ada wali songo ya. Mereka itu rata-rata ya keturunan Arab. Jadi mungkin ada yang dari Yaman, ada yang dari Champa. Champa itu mungkin di wilayah Kamboja sekarang ya. Terus ada yang datang dari Gujarat, India, dan seterusnya. Jadi mereka datang ke Indonesia untuk mendakwai orang-orang Indonesia. Jadi itu memang hak mad'u ya untuk didatangi dan diseru, diajak. Dan Rasulullah tadi sudah disampaikan, bahkan kaum wanita juga didatangi untuk didakwai ya. Meskipun awalnya itu ya permintaan dari kaum wanita merasa iri dengan bapak-bapak yang sudah punya majelis ilmu. Jadi intinya itu didatangi dan diseru. Mungkin teman-teman jamaah tabligh itu yang sampai sekarang mempraktekkan itu ya, mereka khuruj. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 21 hari, bahkan ada yang berapa itu 3 bulan atau 4 bulan itu ya. Jadi mereka ini luar biasa. Dan apa istilahnya, meskipun para dai dan metode dakwahnya itu sederhana, tapi mereka ya efektif ya, mereka itu efektif. Sehingga yang mendapat sentuhan dakwah mereka itu tidak hanya dari kalangan religi, dari orang-orang yang agamis, tapi juga dari preman dan berbagai macam tipe masyarakat yang itu merespon dakwah mereka. Yang tadinya nggak mau sholat, akhirnya rajin sholat. Terus setelah itu ya ikut khuruj keluar bersama mereka. Bahkan khurujnya mereka ini ya apa istilahnya hampir di luar nalar ya. Jadi mereka nabung sekian tahun hanya untuk khuruj 4 bulan. Terus khurujnya ya ke Amerika, ke Afrika. Jadi meskipun mereka nggak paham bahasa Inggris atau bahasa asing, tapi mereka modalnya nekat. Jadi intinya itu mungkin contoh kecil ya, bahwa hak mad'u itu didatangi. Jadi didatangi dan diajak. Makanya seorang dai itu tidak boleh terus istilahnya merasa punya jasa besar terhadap masyarakat karena telah mengajari masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Justru secara prinsip seorang dai ketika ada yang mau belajar ke rumahnya, ada yang menimba ilmunya, ada yang membuka linknya untuk menyimak ceramah-ceramahnya, maka sesungguhnya kita yang harus berterima kasih kepada mad'u. Jadi seorang dai harus berterima kasih kepada mad'u yang secara proaktif mengikuti ceramah-ceramahnya dan dakwahnya. Jadi jangan sampai seorang dai merasa, wah saya sudah banyak melakukan pencerahan, saya sudah punya jasa besar terhadap umat. Jadi justru kita berterima kasih kepada mad'u yang sudi mendatangi majelis dakwahnya, yang sudi mengikuti ceramah-ceramahnya. Itu yang pertama, hak yang pertama. Hak yang kedua itu alla yustahan wala yustasghar sya'nuhu. Jadi seorang mad'u itu tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dikerdilkan. Jadi mad'u itu adalah raja, ibarat penjual dan pembeli. Pembeli itu adalah raja. Begitu juga mad'u. Mad'u itu tidak boleh dihinakan, tidak boleh dikerdilkan. Jadi seorang dai harus menghormati, memuliakan mad'u. Jangan sampai ada peserta pengajian yang menjadi apa istilahnya objek penderita kadang ya. Jadi
menjadi sasaran candaan atau jok-jok dari seorang dai saat berceramah sehingga menyinggung perasaannya atau membuat dia bersempit dada dan seterusnya, itu tidak boleh. Jadi seorang mad'u ketika hadir di majelis dakwah itu harus merasa dibahagiakan, merasa dihormati, dimuliakan, sehingga hilang perasaan sedih, perasaan dendam dan seterusnya yang mungkin sebelumnya itu menguat dalam hatinya. Dan itu yang istilahnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Abu Dzar Al-Ghifari di forum Rasulullah itu menghina Bilal dengan memanggilnya ya bena Sauda, wahai anak dari perempuan hitam, ya. Oleh Rasulullah ditegur, innaka mru'un fika jahiliyah, ya. Kamu ini orang yang dalam dirimu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Akhirnya Abu Dzar meminta maaf kepada Bilal, bahkan meletakkan kepalanya di tanah dan meminta Bilal untuk menginjak kepalanya. Tapi tentu saja Bilal yang tidak akan melakukan. Juga Khalid bin Walid yang beliau baru saja masuk Islam, terus dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus dan dikenal sebagai kesatria tanpa tanding. Itu sempat menghina Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah memberikan pembelaan kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi intinya tidak boleh ada mad'u yang dibully. Jadi seorang dai harus memberikan pembelaan. Jadi seorang dai memberikan pembelaan kepada mad'unya. Seorang dai istilahnya yang merehabilitasi kalau ada yang dai yang punya masa lalu yang kurang baik. Bahkan Rasulullah itu ya sebagai manusia biasa pernah berkomentar yang buruk, tapi setelah itu beliau meralat, dan ralat dari beliau itu menjadi fadilah bagi sahabat tersebut. Misalnya Rasulullah pernah didatangi oleh seorang wanita yang dilamar oleh Muawiyah dan dilamar juga oleh Abu Jaham. Jadi akhirnya Rasulullah terpaksa menyampaikannya, Muawiyah itu su'luk. Muawiyah itu su'luk itu ya pengangguran, nggak punya penghasilan, ya, nggak punya kekayaan. Sedangkan Abu Jaham ini laki-laki yang layar fa'asohu an atikihi. Jadi orang yang senantiasa membawa tongkat. Ada yang mengatakan Abu Jaham ini ya termasuk suka KDRT atau orang yang temperamen. Tapi ada yang mengatakan tidak pernah mengangkat tongkat dari pundaknya, itu maksudnya dia jarum super itu, jarang di rumah, suka pergi ya. Jadi selalu melakukan safar atau traveling ya, sehingga mungkin istrinya akan terlantar. Lalu si wanita itu direkomendasikan untuk menikah dengan Usamah. Tapi Rasulullah sebelum wafat itu mengatakan, siapapun di antara sahabat-sahabatku yang aku pernah mencacinya, yang aku pernah memojokkannya, maka itu akan menjadi penghapus dosa bagi mereka. Jadi justru akhirnya dengan kata-kata yang buruk dari Rasulullah kepada para sahabat itu justru berubah menjadi pujian. Karena berarti dia sudah diampuni dosanya oleh Allah karena pernah istilahnya disakiti oleh Nabi, ya. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah tidak atau sangat memuliakan, dan kalau terlanjur keluar kata-kata yang kurang berkenan itu beliau mengiringinya dengan istighfar, dengan rehabilitasi ya untuk sahabat tadi, sehingga justru ungkapan-ungkapan yang buruk tadi itu berubah menjadi semacam syafaat, semacam rekomendasi bahwa atau semacam isyarat bahwa orang itu termasuk orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Ya mungkin contoh yang mendekati kontemporer itu ya dakwah yang dilakukan oleh Hasan al-Banna ya. Jadi Hasan al-Banna itu mendatangi makohi atau makha. Makha itu ya warung kopi. Jadi pada saat itu Mesir kan dijajah oleh Inggris dan Inggris membangun pabrik-pabrik yang banyak. Dan pekerja kasarnya itu ya dari rakyat Mesir. Jadi akhirnya Hasan al-Banna itu dakwahnya tidak di masjid, tapi di warung-warung makan ketika buruh-buruh pabrik itu sedang rehat ya. Jadi beliau menyampaikan dakwah sehingga apa istilahnya respon dari buruh-buruh pabrik ini ya luar biasa. Lalu Hasan al-Banna menunjuk salah seorang ustadz yang berafiliasi ke Ikhwanul Muslimin untuk membimbing mereka secara intensif. Juga yang dibangun oleh Hasan al-Banna itu adalah sikap izah. Jadi pada saat itu buruh-buruh pabrik itu istilahnya inferior ya, minder. Jadi mereka minder dan sering dimarah-marahi oleh atasan mereka dari Inggris itu ya. Jadi sering dimarahi, sering dicaci maki dan seterusnya. Tapi di forum dakwahnya Hasan al-Banna mereka dimuliakan, mereka diingatkan bahwa mereka itu punya izah, kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang Inggris karena keislaman mereka ya. Jadi akhirnya setiap buruh-buruh yang ada di pabrik itu akhirnya itu tadi menjadi orang-orang yang bangga dengan keislamannya, menjadi orang yang punya kehormatan dan kemuliaan atau harga diri. Akhirnya Ustadz yang ditunjuk oleh Hasan al-Banna untuk melakukan pembinaan intensif di beberapa perusahaan milik Inggris itu dipanggil oleh perusahaan atau atasannya, diminta agar ustadznya ini diganti karena alasan apa manajemen perusahaan itu ketika ditanya kenapa saya mau istilahnya dimutasi atau dipecat ya dari perusahaan ini. Ya karena Anda memberikan pengaruh buruk kepada para buruh di perusahaan ini ya. Pengaruh buruk itu apa? Apakah mereka menjadi buruh yang kerjanya itu setengah hati, males-malesan, dan seterusnya? Tidak. Jadi justru dengan mengikuti pengajian yang kamu sampaikan itu mereka semakin rajin. Mereka punya rasa tanggung jawab yang luar biasa. Tapi pengaruh buruk yang saya maksudkan itu mereka menjadi orang yang sok dalam sudut pandang mereka ya. Itu terlalu percaya diri, punya harga diri yang berlebih dan seterusnya. Dan itu yang tidak senang dilihat oleh orang-orang Inggris. Karena mungkin itu akan memberikan pengaruh buruk bagi keberadaan Inggris sebagai penjajah Mesir. Tapi si Ustadz mengatakan yang mengangkat saya di perusahaan ini adalah Hasan al-Banna yang mengutus saya, dan yang berhak memindahkan saya ke tempat lain adalah Hasan al-Banna. Ya karena mungkin demi kelangsungan dakwah dan meredam gejolak itu Hasan al-Banna menggantikan Ustadz tadi dengan Ustadz yang lain, dan beliau dipindahkan ke tempat yang jauh lebih baik. Jadi intinya itu Hasan al-Banna membangun harga diri pada mad'u, objek dakwahnya itu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang memiliki harga diri, memiliki izzah, dan tidak lagi menjadi orang-orang yang minder atau inferior. Itu mungkin hak seorang mad'u. Terus apa kewajiban mad'u? Jadi dia punya hak, otomatis dia juga punya kewajiban. Jadi hak yang pertama atau kewajiban yang pertama itu an yastajiba idza madu ya ilallah. Jadi seorang mad'u itu ketika diajak kepada agama Allah, ketika diseru kepada ajaran Islam, wajib merespon. Jadi wajib. Jadi seorang mad'u wajib menerima dakwah Islam. Kalau dia nggak menerima itu berarti
itu dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya selama yang disampaikan oleh seorang dai itu adalah kebenaran, ya kita harus menerima. Jadi harus menerima ya. Jadi ada istilah undur makol walatandur mangkol. Perhatikan apa yang dia ucapkan, jangan perhatikan siapa yang mengucapkannya. Jadi seorang mad'u itu tadi ya, ketika didatangi terus diajak wajib merespon dakwah itu. Karena dia diajak kepada kebaikan, kebenaran, sehingga dia wajib menyambut dakwah. Kalau tidak, itu pasti akan terjadi sesuatu ya yang buruk, entah itu di dunia atau mungkin di akhirat. Dan itu sudah banyak terjadi. Kaum-kaum yang menolak dakwah para nabi dan rasul oleh Allah akhirnya dibinasakan. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian dan seterusnya. Jadi oleh Allah mereka dibinasakan. Karena apa? Karena mereka menolak dakwah para nabi dan rasul. Padahal para nabi dan rasul sudah mendatangi mereka dan mengajak mereka kepada agama Allah ya. Jadi itu makanya sebagai seorang muslim dalam satu kondisi kita sebagai dai, dalam kondisi yang lain kita sebagai mad'u, ya ketika kita sebagai mad'u ya kita merespon dengan baik ajakan-ajakan yang disampaikan oleh seorang dai. Jadi kalau yang disampaikan kebenaran ya sami'na wa ata'na. Tapi kalau yang disampaikan itu penyimpangan ya kita berusaha untuk meluruskan. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Mereka itu ya merespon dakwah Nabi. Meskipun kadang butuh ada yang minta waktu untuk meresponnya. Jadi memang pada waktu itu memang untuk masuk Islam itu ya tantangannya sangat berat. Jadi likulli ahadin kabwah. Jadi setiap orang yang didakwai Rasulullah SAW itu mereka butuh waktu untuk berpikir. Jadi masa inkubasi untuk menerima Islam itu bervariasi ya. Satu-satunya sahabat yang diajak masuk Islam dan langsung merespon saat itu juga adalah Abu Bakar. Jadi ketika didakwah itu tidak butuh masa inkubasi, tidak butuh waktu untuk berpikir, langsung bersahadat dan menerima dakwah Islam. Jadi responnya luar biasa untuk para sahabat. Dan yang terakhir, kewajiban mad'u itu setelah mereka merespon dakwah Islam, ya mereka punya kewajiban yang kedua, yaitu an yakuma bihaqil Islam. Jadi menunaikan hak-hak Islam. Jadi setelah mendengar pelajaran tentang sholat, ya, mereka punya kewajiban untuk mempraktekkan sholat. Karena itu adalah kewajiban dan prakteknya harus benar. Ketika mendengar pelajaran tentang zakat, sementara dia termasuk orang yang wajib zakat, ya dia berkewajiban untuk menunaikan zakat. Ketika mendengarkan penjelasan tentang puasa dan dia termasuk orang yang tidak berhalangan untuk puasa, ya dia harus mempraktekkan ibadah puasa pada waktunya. Jadi Islam itu tidak sekedar refreshing intelektual, Islam itu tidak sekedar jamul maklumat, sekedar menghimpun, mengumpulkan informasi tentang Islam, tapi Islam itu adalah ilmu yang ditindaklanjuti dengan praktek. Jadi ilmu yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata ya. Jadi tidak terus sekedar tadi itu tamato akli, refreshing intelektual. Jadi hanya sekedar wacana-wacana, tidak. Jadi seorang mad'u setelah menerima dakwah Islam, setelah mendapatkan pelajaran, dia wajib menunaikan konsekuensi dari apa yang dia dengar. Dan itu yang dipraktekkan oleh para sahabatnya. Makanya Said Qutb menyampaikan di antara karakteristik istimewa yang membedakan antara generasi sahabat dan generasi-generasi setelahnya,
itu tidak banyak. Salah satunya itu yang mereka mensikapi perintah Al-Quran dan Sunnah itu seperti perintah dari komandan kepada tentara-tentaranya. Jadi para sahabat itu ketika membaca firman Allah, ketika mendengar sabda Nabi itu disikapi sebagai instruksi, perintah dari sang komandan dan segera dilaksanakan. Otomatis mereka tidak butuh perintah banyak-banyak karena nanti akan sangat memberatkan untuk dipraktekkan. Jadi mungkin dapat perintah dilaksanakan, dapat perintah dilaksanakan, dapat perintah dilaksanakan. Jadi itu mereka itu berinteraksi dengan Islam ibarat tentara berinteraksi dengan instruksi sang komandan. Jadi dapat satu dipraktekkan, tidak menunggu numpuk dan banyak sehingga tidak mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Terus contoh yang kedua itu, karakteristik kedua yang membedakan antara sahabat dengan kita itu, para sahabat itu ketika bertobat, bertransformasi dari jahiliyah ke Islam, mereka itu taubatnya itu nasuha ya, dan tidak kepingin kembali lagi kepada kekufuran. Jadi ayakroha ayauda ilal kufri kama yakroh ayudafa finar. Jadi mereka itu benci untuk kembali kepada kekufuran seperti bencinya mereka seandainya mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi tidak mau. Jadi itu mereka ketika meninggalkan jahiliyah itu meninggalkan 100%. Beda dengan kita yang meninggalkan maksiat tapi setelah sempekan dari tobat ya mengulang lagi. Jadi meninggalkan maksiat tapi dengan setengah hati ya. Jadi itu yang membuat kita beda jauh dari generasi sahabat. Terus yang ketiga itu karakteristik ketiga yang membedakan sahabat dengan kita itu para sahabat itu referensi narasumbernya itu dalam aspek ilmu dan peradabannya itu ya jernih, bersih. Jadi mereka betul-betul bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi tidak terkontaminasi dengan filsafat-filsafat keberhalaan dari Romawi, Yunani, atau India. Jadi istilahnya tidak terpapar paham-paham sosialis, komunis, ateis, dan seterusnya. Jadi pemahaman mereka itu bersih, jernih, tidak terpengaruh dengan ajaran Yahudi, Nasrani. Pernah Umar bin Khattab itu menemukan lembaran Taurat. Terus dibaca kok isinya sangat mirip dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi. Akhirnya muncul kekaguman Umar kepada lembaran yang ditemukan dari lembaran Taurat tadi. Lalu Rasulullah mencabut lembaran itu dari tangan Umar sambil mengatakan, demi Allah, seandainya Musa sekarang hidup, niscaya tidak ada pilihan bagi Musa kecuali mengikuti ajaranku. Apakah kalian ingin menjadi orang-orang yang pandir, menjadi orang yang bingung, kebingungan, seperti orang-orang Yahudi yang sekarang sedang kebingungan. Jadi Rasulullah tidak ingin sumber wawasan, sumber pengetahuan para sahabat itu keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi intinya Rasulullah menjaga orisinalitas ajaran Islam, orisinalitas sumber wawasan dan pengetahuan para sahabat. Nanti kalau dasar-dasar ini sudah kuat, itu tidak masalah. Karena istilahnya itu kan kebenaran itu bisa datang dari siapa saja. Al-hikmah dholatul mu'min anna wajada fawa haku biha. Dalam sebuah athar dikatakan hikmah ilmu itu ya ibarat binatang piaraan seorang mukmin yang terlepas. Sehingga dimanapun dia
terus dinamis ya. Itu. Dan itu yang tadi disinggung oleh Rasulullah sebagai rohal Islam. Baling-baling Islam ini terus berputar. Faduru mal Islam haitudar. Maka kita harus berputar seiring dengan perputaran Islam. Ya. Jadi tidak ada tempat untuk berdiri diam. Ya. Diam berdiri. Jadi istilahnya, wah saya hanya jadi muslim saja. Saya tidak mau jadi dai. Itu konsep dan pemahaman yang salah. Jadi kalau muslim itu otomatis dai. Dan seorang dai harus terus melangkah maju. Tidak ada tempat atau tidak boleh berjalan di tempatnya. Jadi kalau hanya berjalan di tempat itu akan terlibas oleh zaman. Jadi kita harus terus melangkah maju bersama langkah-langkah Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Tidak lupa untuk mohon ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustadz Fahrudin. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Ustadz Fahrudin? Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksakan. Ya, jelas. Ya. Sepertinya belum ada ini, Tat. Ya, mungkin bisa kita cukupkan dan kita tutup ya, Tat. Sekali lagi syukran jazakumullah khair pada Ustadz Fahrudin yang pada pagi hari ini sudah menyampaikan materi lanjutan dari fikih dakwah. Semoga setelah mendapatkan materi kita nanti bisa mengimplementasikan di kehidupan kita, terutama untuk bekal akhirat dan insya Allah dunia juga akan mengikutinya. Cukup sekian dari saya. Insya Allah untuk kelas besok kita libur nih karena Idul Adha, tanggal merah juga, tanggal libur. Sekian dari saya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya Allah pin. Ada masa-masa di mana? End meeting for